cerah, hati berseri menyambut Ramadan penuh berkah ini. Suara azan merdu menggetarkan jiwa, mengajak kita kembali padanya. Ya Allah, bimbinglah langkah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fadotal mukarramin, untuk asalipun para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para gus, dan hadirin semuanya, jamaah Masjid At-Tarbiyah yang saya hormati, wabil khusus Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sekdin, para kabid, para kasih kasubag, dan semua saja yang hadir di Masjid Tarbiyah ini. Yang pertama dan utama, tentunya mari kita senantiasa mengaturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini bisa bermuajahah, bisa berkumpul di masjid kebanggaan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri bersama. Sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan barokahnya di dunia dan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang hormati, sebelum kami menyampaikan materi, yang pertama tentunya ralat nih tadi MC mengatakan menyebut Kiai Wasis. Saya bukan seorang kiai, saya seorang fakir yang memang lagi senang menyurungi untuk mencari ilmu, gitu aja lagi. Tapi yang jelas bukan kiai, gitu. Terlalu jauh untuk sebutan itu. Apalagi juga Gus bukan. Yang kedua, mohon maaf juga apabila nanti mungkin selesainya lebih jam 8:30 gitu. Karena tadi kan mulai ini mantan molor gitu. Tadi kan agak siang mulainya, jadi untuk nanti melebihi jam 9 perskot kalau nyuruh pangapunten gitu. Ikhlas gitu. Yang ketiga, nyuruh pangapunten bila materi yang nanti kami aturakan tidak terkait langsung dengan bulan Ramadan gitu. Karena sudah berkali-kali lagi ya terkait dengan Ramadan, maka nanti kami akan menyampaikan yang lainnya. Tema hari ini adalah amanah yang diemban oleh manusia, yang sebetulnya kemarin kami sudah weling ke Mas Budi qori'nya untuk membacakan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 73, tapi ternyata miskonsepsi gitu. Ternyata mutunya Libron gitu. Nggak apa-apa. Karena terkait itu gitu, amanah yang diemban oleh manusia. Hadirin yang kami hormati, berikutnya, kalau dulu ketika kita menjadi siswa, kalau guru mengajar di kelas, idealnya ada 3 bagian waktu, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, gitu. Hari pun sama. Hari pun kami akan membagi 3 waktu, yaitu pendahuluan, materi inti, dan penutup. Jadi kalau kita mengacu itu, ya insya Allah akan kami bagi 3 segmen, 3 waktu: pendahuluan, materi inti, dan materi penutup. Yang pertama dulu semuanya, barangkali
Bapak Ibu masih ingat materi kultum tahun lalu yang kami berikan ketika ba'da duhur tentang 6 pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang juga pernah kami share ke grup. Kayaknya sudah pada lupa banyak. Lupa nggih? Oke, ya. Ini sebagai mukadimah ini pendahuluan. Kami akan kembali bahwa ada 6 pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya seperti ini di sebuah taklim. Yang pertama, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Banyak yang menjawab anak, istri, suami gitu dan sebagainya. Ternyata bukan itu jawabannya. Kata Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah maut, mati. Karena mati bisa datang kapan saja, di mana saja, dan saat apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari kita? Para murid itu mengatakan, ada yang menyampaikan paling jauh kota A, kota B, di sana dan sebagainya. Ternyata bukan itu jawabannya. Kata Al-Ghazali, yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Tadi saja itu jam 8 lebih 10 menit, tidak pernah mungkin akan kita ulang lagi. Maka benar kata Al-Ghazali, masa lalu adalah sesuatu yang paling jauh dari kita. Kemudian yang ketiga, wahai murid-muridku, apa yang paling berat bagi kita? Murid-murid ada yang menjawab gunung, batu, dan sebagainya. Ternyata bukan itu jawabannya. Kata Al-Ghazali, yang paling berat bagi kita adalah memegang amanah. Ketiga itu yang nanti insya Allah akan kami kupas lebih jauh nih, kupas tuntas nih. Kemudian yang keempat, wahai murid-muridku, apa yang paling besar dari kita, bagi kita? Murid-murid ada yang menjawab yang paling besar Gunung Uhud, macam-macam. Ternyata bukan itu. Yang paling besar dari kita adalah hawa nafsu. Betapa berat nih kita untuk mengekang hawa nafsu, betapa besar nafsu kita untuk memiliki sesuatu yang mungkin bukan haknya. Tapi kalau kita punya rem, insya Allah kita selamat mungkin. Itu nomor 4. Yang nomor 5, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan bagi kita? Murid-murid kalau tadi menyampaikan angin, apa namanya lagi, tapi ternyata bukan itu. Kata Al-Ghazali, yang paling ringan bagi kita adalah meninggalkan sholat. Monggo kita introspeksi. Mungkin kita lagi sibuk banget, sedang ketanggung sesuatu, maka kita mungkin melupakan sholat, meninggalkan sholat. Dan yang keenam, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam dari kita? Kata Al-Ghazali, ternyata yang paling tajam dari kita adalah lisan kita. Karena dengan lisan kita yang keliru ucap bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan malapetaka, bisa menimbulkan perpecahan, barangkali juga hingga alih generasi karena lisan kita yang salah ucap. Lah itu 6 pertanyaan yang diajukan oleh Al-Ghazali kepada murid-muridnya sebagai pendahuluan di kegiatan Jumat Religi pagi hari ini.
Hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi, apa yang paling berat bagi kita? Ternyata memegang amanah. Ibu bapak yang hormati, kalau hari ini jenengan ngasto HP nyundulung, monggo dibuka HP-nya di Google surat Al-Ahzab ayat 72. Nanti kami meminta satu orang untuk membacakan ayatnya sekaligus artinya. Oke. Monggo yang ngasto HP, kalau tidak ngasto HP ya nunut nanti nunut di sebelahnya. Nunut untuk sana maksudnya. Surat Al-Ahzab ayat 72. Panggil nggih? Oke. Asumsi kami, anggapan kami yang hadir di sini insya Allah semuanya saged maos Al-Qur'an nggih. Saged maos ayat Al-Qur'an, artinya saged maos mboten namung artinya tok. Lah untuk itu kami mohon satu orang untuk membacakan ayatnya sekaligus artinya nggih. Kami mohon Mas Nur Hidayat untuk membacakan ayatnya. Monggo Mas Nur. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Oke, betul. Saya menuju Mas Hidayat tentu ada maksudnya nanti nggih. Nanti panjenengan akan paham, oh jumlah Mas Hidayat yang ditunjuk ada maksud saya nggih. Maksudnya. Kami lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilaha wasfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya saat temene kami telah menawarkan amanat pada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka semuanya enggan memikulnya karena khawatir tidak mampu, tidak sanggup memikulnya. Kemudian amanah itu dipikulah amanah itu oleh manusia. Kemudian Allah mengecap manusia, sesungguhnya manusia dalam keadaan zalim dan bodoh. Langit, bumi, gunung-gunung yang begitu luasnya, begitu besarnya saja menolak tawaran amanah yang ditawarkan oleh Allah, karena mereka khawatir tidak mampu mengembannya. Kok manusia yang sekecil ini sekonyong-konyong mengiyakan, menerima, padahal manusia itu belum tahu amanahnya apa saja. Para orang tua kayak gitu semeleten apa nggih? Semeleten nggih, karena urung ngerti apa-apa wis langsung acung. Seperti anak yang diberi perintah oleh orang tuanya, belum apa perintahnya apa, belum tahu, kok langsung acung, bukulo, pakulo. Dari sekian anak, tahu-tahu ada satu anak yang ngacung duluan. Ini seperti analoginya seperti itu. Maka sama halnya manusia. Logikanya langit, bumi, gunung-gunung tidak
mau menerima amanah itu artinya apa? Begitu beratnya amanah itu. Ngerti nggih? Begitu beratnya amanah itu, kok manusia sekonyong-konyong mengiyakan menerima, padahal manusia itu belum tahu amanah yang diberikan oleh Allah apa saja. Nah, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir, maaf ya, kami akan mensitir tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ada 6 amanah yang diemban oleh manusia berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 72 tadi. 6 nggih, 6. Kalau tadi juga ada 6 pertanyaan nggih. 6 pertanyaan, sekarang juga ada 6 amanah. Dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat Pahing nggih. Jumat itu 6, Pahing itu 9. Jadi muncul angka 6 juga. Kata orang tua Jumat 6 nggih, Pahing itu 9. Dan hari ini memang nampaknya temanya kok lebih banyak mengenai angka 6. Tentunya ada apa dengan angka 6 itu? Ada gunanya dengan Ya. 6 amanah yang diemban oleh manusia menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang pertama apa? Ternyata thalabul ilmi, mencari ilmu. Mau mencari ilmu menjadi amanah yang pertama, yang utama karena dengan amanah itu insya Allah manusia akan mampu mengemban amanah yang kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi begitu pentingnya, begitu utamanya mencari ilmu, maka thalabul ilmi dijadikan sebagai amanah pertama dan utama yang diberikan oleh manusia. Kita ingat wahyu pertama yang turun apa? Surat Al-Alaq nih, ayat 1 sampai gangsal. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Itu kan dalam konsep kita berpikir dan belajar, mencari ilmu. Nih, Iqra, bacalah. Itu dalam konsep kita harus berpikir, belajar dan mencari ilmu. Juga ada banyak hadis yang membahas tentang pentingnya mencari ilmu, yang mungkin sering kita dengar atau familiar sekali. Ada napa nggih? Utlubul ilma minal mahdi ilal hadzi. Carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Apalagi thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib mencari ilmu. Ada lagi yang mungkin kita sering dengar, man aradad dunya fa'alahi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Barang siapa menghendaki hidup bahagia dunia, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan bahagia hidup di dunia akhirat, haruslah dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya orang mencari ilmu. Maka mencari ilmu dijadikan sebagai amanah yang pertama dan utama. Karena insya Allah kalau kita sudah mencari ilmu, kita akan mampu mengemban amanah yang kedua, 3, 4, 5, 6. Tapi mohon maaf, dalam hal mencari ilmu juga ada sebuah hadis yang artinya seperti ini: semua manusia itu rusak kecuali mereka yang berilmu atau menuntut ilmu. Orang yang berilmu pun akan rusak kalau
tidak mengamalkannya, dan yang mengamalkannya pun akan rusak jika tidak ikhlas. Nah itu kan kalau tadi di awal-awal hadis yang mungkin kata saja nih, kalau ini semacam ultimatum nih, mencari ilmu, kalau sudah dapat ilmu ya wajib mengamalkan. Nek wajib mengamalkan ya wajib dengan ikhlas agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rusak. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha wa ma walahu alimun al muta'alim, yang artinya seperti ini: dunia itu terlaknat dan segala macam isinya pun terlaknat kecuali mereka yang berzikir senantiasa mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, orang alim, orang yang berilmu. Dan yang keempat, orang yang senantiasa menuntut ilmu atau mencari ilmu. Jadi hadis di belakang itu hadis yang kata cukup keras nih, dari redaksinya cukup keras. Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rusak karena ilmu kita tidak kita amalkan dengan ikhlas. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari dunia dilaknat oleh Allah karena kita bukan termasuk orang yang suka mencari ilmu. Dan kami yakin yang ada di sini semuanya golongan orang-orang yang suka, senang mencari ilmu. Kalau kita katakanlah sudah cukup ilmu dunia, ya mari kita imbangi dengan ilmu akhirat, ilmu rohani atau ilmu agama agar hidup kita seimbang. Itu amanah yang pertama loh, mencari ilmu. Kalau dunia kita sudah mencari ilmu dari TK, SD dan seterusnya sampai S1, bahkan S2. Oke, katakanlah S1. Logikanya setelah kita mencari ilmu oleh ijazah terus ngapa? Maka kita amanah kedua. Setelah kita rampung kuliah, dapat gelar S1, katakanlah kita mestinya segera memasuki atau mengemban amanah yang kedua. Apa itu? Mencari pekerjaan, mencari nafkah. Dengan apa? Dengan bekal ilmu tadi yang diterima, yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Ini urutan logis. Ini urutan yang sangat logis. Habis kuliah, habis mencari ilmu, ya kita segera mencari pekerjaan, mencari nafkah. Tentu ya nafkah yang sesuai dengan disiplin yang kita dapatkan. Lebih-lebih yang halalan thayyibah. Gitu. Datang 9, maka kita percepat saja, bukan nanti tidak, bukan nanti sampai jam 10 pulas. Kalau kita sudah mencari pekerjaan, apalagi maka amanah yang ketiga yang diberi oleh manusia. Logisnya apa? Wis kuliah rampung, wis duwe pegawaian, terus ngapa amanah yang ketiga? Nah, mencari pasangan hidup. Mencari pasangan itu amanah loh, amanah. Kalau kita merasa sudah bekal kita cukup, mengapa tidak? Mengapa harus berlama-lama? Singgi yang nanti apa, nanti apa gitu itu amanah juga loh. Mohon maaf, saya hanya menyampaikan ilmu ini. Tafsirnya Ibnu Jarir. Maka amanah yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Maka itu anak-anak yang sedang PKL atau magang, rampungkan kuliah dulu. Nanti rampung visit, ayam, nanti tinggal mencari pekerjaan, terus menikah,
terus menikah. Itu amanah yang ketiga yang dimiliki oleh manusia. Apa berat? Berat mboten? Berat nggih? Berat. Maka setelah kita mengemban amanah yang ketiga, terus yang keempat apa? Nek wis duwe pasangan hidup, wis duwe garwa, duwe bojo, terus ngapa? Maka amanah keempat adalah memiliki keturunan. Mohon maaf nggih, mbok yang saya sampaikan ada yang kurang pas, tapi kami yang menyampaikan ilmu. Maka amanah yang keempat adalah segeralah mempunyai keturunan. Karena bagaimanapun kesempurnaan kita berumah tangga, jodohan kan adalah ketika kita mempunyai keturunan, mempunyai anak. Ya, itu amanah yang keempat. Jika kita memang belum diberi amanah berupa keturunan, teruslah berikhtiar. Karena kewajiban kita adalah ikhtiar, berusaha. Endingnya, hasilnya Allah lah yang menentukan. Itu nomor 4 ya. Nomor 5 apa? Wis duwe bojo, duwe putra, terus ngapa? Ya, amanah kelima adalah membangun atau mendirikan tempat tinggal, rumah tinggal. Mendirikan di sini bukan berarti langsung gawe kang nol tekan ngadeg, mboten. Banyak tafsir, banyak pemahaman yang membangun rumah itu bisa ngontrak dulu, bisa kos dulu, bisa beli rumah yang sudah jadi dan sebagainya. Tidak harus bangun setang nol, tutup lemah, bangun dan sebagainya tekan nol. Tapi yang dikandung maksud dari amanah yang kelima itu adalah apa? Kita sebaiknya misah dari orang tua. Karena apa? Bagaimanapun keleluasaan kita berumah tangga adalah ketika kita sudah misah rumah dengan orang tua. Bayangkan kalau kita mohon maaf, kita nikah muda, sudah punya anak, esing ngembul orang tua, mohon maaf, apalagi ngembul mertua, mungkin esok-esok mertua kakung sudah kerja nang kebon, kita asik tidur ya enak. Ngerti nggih? Demikian juga kalau istri kita ikut orang tua kita, ketika mungkin hari libur, hari Ahad, ibu mertua kita sudah gubruk nang dapur, sudah mulai masak-masak, kok istri kita esik HP-an benang kamar, apalagi kelon mungkin, apalagi si kelon yang kayaknya ropenak ayam wis berkokok wis metu orang penak. Tapi betul leluasanya rumah tangga adalah kalau kita sudah bisa rumah tinggal, meskipun mungkin masih berdekatan dengan orang tua. Kalau kita misah kan mungkin harus kita, ya mohon maaf, kita telon bahasa dinamit ya, orang masak kan bisa tuh nang warung kan. Tapi kalau kita sing belum tua, baik mertua menurut apa sendiri, kita kartu matangan terus ya orang penak. Apalagi kalau kita hari libur nang kamar, mesti mertua kan takon kecil bisa apa gitu. Nah, itu amanah yang kelima. Membangun tempat tinggal itu bukan berarti bangun setang nol, tapi bisa kita ngontrak dulu, kos dulu, atau beli rumah sing jadi. Tapi konsepnya adalah misah dari orang tua agar kita bisa lebih dewasa. Nah, kita misalkan apa keton nggih, oh iya yang urung duwe rak piring yang melepna tuku. Oh iya, urung duwe TV ya segera beli. Tapi kalau kita masih ngembulung tua, mbok kita mampu, akhirnya wong tua tetap kepengen apa? Betul? Iya, kepengennya dapat ngomong terus. Lah kapan kita dewasanya? Lah itu amanah yang kelima.
Kemudian amanah yang keenam adalah setelah kita macam-macam sampai kita punya rumah, apa amanah yang keenam? Membina rumah tangga. Ini cukup berat. Membina rumah tangga agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pun berat. Kayaknya di antara kita tidak ada yang rumah tangga kita tanpa pernah cekcok. Ada betul yang dari nikah sampai sekarang nggak pernah padu, nggak pernah cekcok. Saya pun pernah. Bisa dipungkiri lagi, kita pernah cekcok dengan istri. Kata orang-orang itu kan bumbunya rumah tangga, itu kan? Iya, tapi kan endingnya pasti sayang kan? Endingnya sayang-sayangan itu endingnya. Nah, maka dalam hal membina rumah tangga ini ada sebuah buku yang pernah saya baca, buku Life Excellence karya Dr. Reza M. Syarif. Ada 6 tipe rumah tangga. Ini kan muncul 6 lagi kan? Ada 6 tipe rumah tangga. Mungkin dari 6 itu ada pada diri kita. Mohon nanti bisa nyenengan nih. Oh ya nyong juga tipe ini. Apa tipe yang pertama? Rumah tangga kita tipe hotel. Kita kan kalau ke hotel paling 5 bidang itu kan, ya kan, naik diklat kan seminggu. Iya, mungkin mungkin telungi kita pergi lagi. Barangkali, nih, di antara kita ada yang mohon maaf, nih, suaminya mungkin, mohon maaf, nih, bekerja berbulan-bulan di luar kota. Ketika kondur paling-paling seminggu minggu. Kasarannya belum hilang kangen istri dan anak sudah harus pergi lagi bekerja lagi di luar kota lagi, jauh di sana. Kalau rumah tangga itu tidak dilandasi kepercayaan, saling memahami dan sebagainya, ya kayaknya tidak aneh kalau akan berakhir dengan sebuah kata apa itu perceraian. Ini betul kan? Iya, wong 6 bulan di luar kota bekerja, mohon maaf mungkin berlayar sampai ke luar negeri, ketika kita kondur paling seminggu atau minggu, sementara anak istri belum hilang kangennya, harus pergi lagi. Kalau keduanya tidak dilandasi saling percaya, saling memahami, saling mengerti, ya kayaknya kok berakhir dengan sebuah kata perceraian. Itu tipe yang pertama. Yang kedua apa? Tipe kuburan. Horor. Tipe kuburan. Kita tahu gitu. Dia tempat yang sepi. Barangkali itu juga terjadi di rumah tangga kita. Artinya apa? Tidak ada komunikasi antara suami istri dan anak. Mohon maaf, bisa jadi suaminya berangkat kerja, anak istri masih tidur, pulang kerja, anak istri sudah tidur. Kapan boleh komunikasi nih? Kapan boleh komunikasi nih? Kalau rumah tangga seperti itu tidak dilandasi dengan saling percaya, saling memahami, saling pengertian, ya kayaknya akan berakhir dengan kata perceraian juga. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga apa? Tipe pasar. Betul. Tipe pasar. Di pasar tentu ada penjual, ada pembeli. Penjual mengatakan nek ora semene ora tegol, gitu kan? Juga si pembeli nek ora semene ora tertuku. Apa implikasinya di rumah tangga? Mungkin suami istri pernah mengatakan seperti ini. Istri anak orang kaya, sementara laki-lakinya mungkin orang biasa dari keluarga biasa. Istri mengatakan,
istri mengatakan, wahai suamiku, kalau kamu tidak nikah dengan saya, kamu sekarang tidak punya mobil, tidak punya rumah. Si suami pun menjawab, hai istriku, kalau kamu tidak nikah dengan saya, mungkin kamu menjadi orang tua. Mohon maaf. Tipe pasar. Artinya apa? Kedua-duanya ngetok egonya masing-masing. Kemudian nomor 4 nih. Ada 3. Sekarang nomor 4. Apa itu? Tipe? Bukan. Ya, tadi sudah kan, tapi tipe pasana, sekarang tipe rumah sakit. Tipe rumah sakit. Di rumah sakit ada pasien, ada dokter. Barangkali si pasien mengatakan, baik dokter, jika saya tidak berobat di sini, maka Anda tidak dapat uang. Si dokter pun menjawab, wahai pasien, jika kamu tidak berobat di sini, mungkin kamu akan mati. Sudah mati. Juga sama, kedua-duanya ngetok egonya masing-masing. Di sini cekcok. Kalau kita, istri kita sendiri sebagai suami, kalau masing-masing ngedek-dek egonya, ya insya Allah akan berakhir dengan sebuah kata perceraian. Kalaupun awet yang mungkin harmonis. Nah sekarang tipe yang kelima, sing madanapik, apa itu? Tipe sekolah, tipe sekolahan. Di sekolah kita mengenal ada 3A. Apa itu? Dulu kita mengenal 3A, asah, asih, asuh. Kita saling mengasah kemampuan, pemahaman, saling mengasihi, saling asuh. Itu lebih baik. Tapi yang terbaik adalah tipe yang ke-6. Apa itu? Tipe masjid. Kita tahu masjid adalah tempat yang suci, tempat kita sholat berjamaah. Berjamaah tentu ada imam, ada makmum. Sebelum kita sholat, kita pasti berwudu. Sebelum kita rumah tangga, niatkan hati kita bahwa kita nikah dilandasi dengan niat suci untuk beribadah. Sholat ada imam. Siapa itu? Suami kita, suami yang menjadi imam. Makmumnya istri dan anak-anak. Ketika suaminya keliru, imam keliru, makmum mengingatkan. Ini dengan subhanallah. Jadi ketika suami keliru, istri bisa mengingatkan, anak bisa mengingatkan. Dan kemudian ketika sholat diakhiri dengan bacaan salam ke kanan, ke kiri. Artinya apa? Mampu menebarkan kedamaian ke tetangga-tetangga sekeliling kita. Itulah tipe yang terbaik. Tipe yang terbaik yang mestinya kita menuju sana. Untuk itu ini khususon pada anak PKL juga ini, atau yang belum menikah, kita tancapkan tujuan kita bahwa kita nikah akan menuju ke Pulau Asmara. Apa itu Asmara? As-sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tentu akan mengarungi berbagai kehidupan. Tapi kalau kita sudah niatkan hati kita, ketulusan kita untuk beribadah, insya Allah kita akan mampu mencapai rumah tangga yang bertipe masjid. Masjid kalau makmumnya lebih banyak beribadah. Itu dalam konteks itu dalam konteks ya, bapak ya banyak batul ya. Jadi kan ada mereka kan ada istri itu kan ya,
Paikom maksudnya nggak ada izwan, istu, istri. Ya, tapi kan artinya ya namanya makmum ya dalam bentuk satuan ya kita ibaratkan istri dan anak kita sebagai makmum juga. Oke. Nah, jadi yang berbahagia, begitu beratnya amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah. Dari 6 itu, apa tadi itu? Mencari ilmu, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mempunyai keturunan, apalagi membangun tempat tinggal dan membina rumah tangga. Ternyata diucapkannya mudah, dilaksanakan susah. Dan begitu kita doakan, mudah-mudahan kita yang sudah genap nama-nama itu kita mampu mengembannya kanti niat ibadah pada Allah. Karena bagaimanapun wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak ciptaan jin dan manusia kecuali beribadah kepada tadi itu 6 itu. Kalau yang belum mencapai 6 nama itu, kita doakan semoga Allah segera mengabulkan agar bisa segera mencapai 6 nama itu. Untuk apa? Untuk kesempurnaan kebahagiaan hidup kita. Nah, 6 amanah tadi 6 pertanyaan dari Al-Ghazali, 6 amanah manusia, dan juga 6 tipe rumah tangga. Ternyata 666 menjadi topik utama di pagi hari ini. Dan terakhir tadi kan ada pendahuluan materi inti, sekarang penutup. Mohon maaf, mohon izin kalau dengan berkenan, saya pernah dijazai doa atau amalan yang juga diberi amanah, juga diberi hak untuk menularkannya. Hari ini juga di Jumat pagi ini, insya Allah penuh berkah, saya akan mengijazai amalan di panjenengan. Mohon maaf, tapi tidak boleh ditulis maupun direkam. Tidak boleh ditulis maupun direkam karena begitu dahsyatnya amalan ini. Kalau kita sudah menyatakan amalan itu, insya Allah luar biasa fadilahnya. Mohon maaf, di kantor ini sudah ada 2 orang yang sudah saya ijazai, mudah-mudahan diamalkan secara istiqomah. Kalaupun belum ya, lupa ya bisa mengupdate kembali dan segera mengamalkan secara istiqomah. Amalan itu adalah inti Asmaul Husna. Kalau dengan mengenal ada 99 Asmaul Husna, maka ini diambil intinya, ternyata ada 9. Mohon maaf sekali lagi, tidak bisa ditulis, tidak bisa direkam karena mendasari kecerdasan kita, daya ingat kita, dan nantinya pun bisa ditularkan ke anak kita yang masih kecil. Karena kalau mereka hafal juga, insya Allah kecerdasan luar biasa. Apa itu? Yang pertama, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafiyu, ya Waqiyu, ya Qawiyu, ya Waliyu, ya Waliyu, ya Baqi. Apa mesti derek? Insya Allah kalau dengan fokus paling tidak 2 jam. Karena apa itu harus ikutan. Untuk itu, kalau nanti jenengan berminat mengamalkan itu, insya Allah hari ini juga saya ijazai, nanti jenengan menjawab qabil itu agar betul-betul dikawinkan dengan tubuh panjenengan fadilah indah semua itu. Kalau berkenan, kalau tidak pun nggak apa-apa, kami menyampaikan karena ini amanah dari guru saya, karena saya diberi amanah
dan juga diberi izin untuk menularkan. Para jamaah berbahagia, hari ini saya ijazahi amalan inti Asmaul Husna pada panjenengan semuanya. Kalau berminat dengan menjawab qabil itu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Wadiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqi. 9 tapi dibaca 11 kali. Samping 11 berapa? Sang Rusana, sama dengan jumlah Asmaul Husna. Oke, tapi insya Allah dengan belum bisa hafal di saat ini, nanti bisa lain waktu ketemu saya nggak apa-apa, karena memang harus hafal. Sekali lagi tidak bisa ditulis, tidak bisa direkam karena begitu dahsyatnya amalan ini. Hari yang berbahagia, makatan yang dapat kami turakan, tepat jam 9 kurang 7 menit. Mudah-mudahan apa yang kami aturakan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan semata-mata adalah ilmu, tidak bermaksud menyinggung siapapun, tidak menyinggung siapapun. Dan kita berdoa berharap semoga yang belum mencapai 6 amanah itu segera mencapai 6 amanah itu untuk kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada benarnya datang dari Allah, dan jika ada yang kurang benar ataupun keliru itu datang dari kebutuhan saya pribadi, karena saya seorang fakir. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.